Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di channel Hobby Tech Creation. Untuk kesempatan kali ini teman-teman, saya mau membagikan bagaimana caranya kita membayar pajak kendaraan bermotor kita dengan cara online. Secara online, apa saja keuntungan, apa saja manfaat atau keuntungan yang akan kita dapat, dan kemungkinan masalah yang akan dihadapi jika kita membayar secara online, serta bagaimana cara mengatasinya. Oke, agar lengkap informasinya, jangan kemana-mana, ikuti terus video saya ini sampai tuntas. Sebagai pemilik kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 3, kita diwajibkan setiap tahun untuk selalu membayar pajak. Nah, pajak yang kita bayarkan ini biasanya kita bayar melalui samsat, teman-teman. Samsat di daerah masing-masing ya. Biasanya kita harus masuk ngantri gitu kan ya. Terus parkir motor yang sudah banyak, nyari parkir aja sulit. Terus belum lagi antrinya, suasananya juga panas, macam-macam lah, banyak calo dan lain sebagainya. Nah, itu dulu. Kali ini untuk membayar pajak pada zaman yang sudah teknologi sangat canggih seperti ini ya, bisa kita bayar secara daring melalui online pada marketplace yang tersedia. Untuk saat ini, marketplace yang bisa kita membayar pajak itu baru ada satu, yaitu Tokopedia. Jadi kita bisa membayar pajak kendaraan bermotor kita melalui Tokopedia. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita langsung praktek aja ya. Seperti ini teman-teman. Ini adalah aplikasi Tokopedia yang di sebelah kiri atas. Aplikasi Tokopedia ini bisa teman-teman akses melalui laptop, melalui PC, melalui notebook, terserah. Yang penting teman-teman terhubung dengan jaringan internet, bisa melalui web gitu kan. Nah, atau kalau teman-teman tidak ada itu semua, teman-teman tetap bisa mengakses melalui handphone yang teman-teman punya. Tinggal pasang dari Google Play Store. Kemudian kalau sudah terpasang, kita klik untuk kita daftarkan email kita agar kita bisa mengakses Tokopedia ini. Setelah kita masuk di aplikasi Tokopedia, di sini kita akan menemukan banyak sekali tab-tab ya. Di tengah itu kita geser ke kanan, di yang paling bawah itu ada yang lainnya, kita klik lainnya untuk kita cari terkait pajak. Nah, ini ada pajak dan pendidikan, kita klik pajak dan pendidikan. Nah, di sini ada e-samsat, kita klik e-samsat dan kita pindah ke halaman yang menampilkan Samsat Kalsel, kode bayar, ada beberapa keterangan, dan di sini ada banyak sekali voucher-voucher ya. Teman-teman bisa manfaatkan voucher-voucher yang ada ini pada saat pembayaran nanti ya. Jadi sebelum masuk ke pembayaran, kita coba kembali ke atas. Nah, kita abaikan kode bayar, kita pilih Samsat Kalsel untuk kita sesuaikan dengan lokasi samsat di mana kita akan membayar. Nah, di sini banyak sekali samsat-samsat yang bisa dipilih ya. Ada Samsat Kalsel, ada samsat macam-macam, banyak sekali di sini. Sulut, kemudian Kaltara, Sumsel, macam-macam lah. Karena saya di Jawa Timur atau Jatim, saya akan pilih Samsat Jatim. Kemudian di sini kita akan diminta untuk memasukkan nomor polisi dan nomor mesin serta NIK. NIK ini adalah nomor KTP yang masih aktif ya tentunya. eKTP yang masih aktif. Nah, disinilah keuntungan yang kedua, yaitu kita bisa menggunakan nomor NIK atau nomor KTP yang meskipun itu tidak sesuai dengan yang ada di STNK ya.
Jadi misalkan teman-teman punya kendaraan yang nama pada STNK-nya itu masih menggunakan pemilik lama, jadi tidak perlu mencari KTP pemilik lama, langsung saja dimasukkan KTP sendiri. Jadi kalian bisa isikan nomor KTP kalian sendiri meskipun itu tidak sesuai dengan nama yang tertera pada STNK yang akan dibayarkan pajaknya. Setelah semua isian diisi dengan lengkap dan benar, geser ke atas, kemudian akan ada tab cek tagihan yang di sini warnanya di tempat saya ini abu-abu ya, tapi kalau yang di atas tadi sudah diisi dengan lengkap dan benar, maka tab ini akan berubah menjadi hijau. Klik tombol cek tagihan tersebut, kemudian kita akan beralih atau dialihkan halamannya pada rincian dari tagihan yang harus kita bayar. Silahkan dicek rincian dari pembayaran tersebut, kemudian kalian juga bisa menggunakan voucher-voucher yang tersedia, pilih metode pembayarannya, silahkan check out, dan segera dibayar sesuai dengan metode pembayaran yang telah kalian pilih. Setelah pembayaran dilakukan dan berhasil terverifikasi, hanya selang beberapa detik kemudian, teman-teman akan segera menerima SMS dari Samsat yang teman-teman pilih tadi, maupun email dari Tokopedia sebagai konfirmasi bahwa pembayaran pada Samsat tadi telah berhasil dilakukan. Langkah selanjutnya adalah mencetak bukti bayar pajak yang telah kita bayarkan, yang biasanya kita taruh di belakang STNK. Nah, disinilah letak permasalahannya. Terkadang kita tidak mendapatkan SMS ini, atau kalaupun kita mendapatkan SMS ini, kita buka tidak ada isinya, seperti yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Seperti ini. Ini adalah SMS yang saya terima beberapa saat setelah saya membayar ya. Pada tanggal 5 Agustus saya membayar, kemudian saya dapat SMS, dan ketika saya buka, saya klik, isinya kosong. Jika teman-teman mengalami hal yang demikian, tidak usah panik, karena ada cara lain untuk bisa mengakses bukti bayar pajak tersebut. Begini caranya. Buka email dari Tokopedia yang mengkonfirmasi atas pembayaran e-Samsat yang telah kita lakukan. Nah, ini adalah konfirmasi atas pembayaran e-Samsat yang kita lakukan. Di sini ada banyak sekali keterangan-keterangan detail mengenai kendaraan yang kita lakukan ya. Kita fokus pada tulisan di atas sini teman-teman. Halo, selamat pembayarannya sukses untuk bla 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 gitu ya. Jika SMS notifikasi tidak diterima, tunggu 1 kali 24 jam atau SMS ke 7070 dengan format Jatim spasi bukti bayar spasi nomor 7517 dan seterusnya. Nah, nomor 7517 dan seterusnya ini adalah nomor bukti transaksi yang kita lakukan pada e-Samsat Tokopedia. Jika masalahnya kita tidak mendapatkan SMS, maka dengan melakukan SMS ini bisa jadi ini menjadi jalan keluar ya. Namun jika masalahnya seperti yang saya hadapi, yaitu saya mendapatkan SMS, sepertinya ada isinya SMS itu, namun ketika dibuka itu kosong, maka hal ini atau dengan cara ini percuma. Sebab setelah kita melakukan SMS ke 7070 dengan format yang telah ditentukan ini, kita nanti akan mendapatkan balasan melalui Samsat Jatim yang seperti tadi ya, yang pada akhirnya ketika kita buka tetap saja kosong. Nah, jika demikian, maka yang perlu kalian lakukan adalah membuka kembali email yang kita dapat tadi, kemudian kita copy nomor transaksi atau nomor bukti bayar transaksinya ini ya, yang di tempat saya ini 7517 dan seterusnya itu. Setelah itu kita buka browser. Kalian bisa menggunakan PC, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan notebook atau tablet, atau kalian bisa juga menggunakan handphone. Yang penting browser ya, yang terhubung dengan jaringan internet. Untuk kemudian kita ketik Bapenda Jatim. Nah, setelah muncul silahkan klik web tersebut Bapenda Jatim untuk kita buka aplikasinya.
Nah, di dalamnya di sini seperti ini ya, kita geser ke bawah terus ke bawah, terus yang paling bawah. Nah, ini kita temukan cek ETBPKB. Nah, ini cek ETBPKB ini. Nah, di sini kode bukti bayar kita pastikan di sini. Kita tuliskan di sini kode bukti bayar yang sudah kita copy tadi. Kemudian isi juga, masukkan kode captcha-nya. Setelah kita isi, kita juga mengisi, masukkan kode captcha. Setelah terisi, silahkan klik cari. Nah, di samping sini ada tulisan klik di sini untuk download bukti bayar. Silakan diklik. Nah, ini dia. Ini adalah bukti bayar pajak yang telah kita lakukan. Silakan di-download dan dibawa ke tukang printer untuk di-print. Selanjutnya kita tempelkan atau kita taruh di belakangnya STN seperti biasanya. Nah, itu tadi keuntungan-keuntungan jika kita membayar pajak kendaraan bermotor kita melalui e-Samsat, yaitu yang pertama, kita tidak perlu repot-repot datang, cukup kita bisa lakukan hal itu di mana saja asalkan kita terhubung dengan jaringan internet. Kemudian kita juga bisa menggunakan KTP kita sendiri, meskipun nomor KTP atau meskipun nama kita tidak sesuai dengan nama yang tercantum dalam STNK. Setelah itu kita juga bisa mendapatkan diskon-diskon tertentu dengan menggunakan voucher-voucher yang tersedia pada aplikasi Tokopedia. Dan jika kalian mengalami kendala terkait bukti bayar yang telah kalian lakukan, kalian tetap bisa mengikuti langkah-langkah seperti yang telah saya bagikan tadi. Itu aja teman-teman dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, komen, dan share. Dan jika kalian baru saja menemukan channel saya, silahkan klik tombol subscribe dengan menyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tetap bisa mendapatkan update info yang terbaru dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, saya dari channel Hobi Tech Creation. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Terima kasih.